Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda melewati berbagai ujian yang sangat panjang hingga akhirnya Anda berhasil diterima di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sebagai mahasiswa angkatan tahun 2020. Selamat datang di Kampus Calon Peternak Modern Indonesia. Untuk mengawali perkuliahan di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, perlu Anda mengetahui beberapa hal yang menjadi panduan saat Anda belajar di perguruan tinggi. Meskipun sama-sama kegiatan belajar, tapi cara belajar dan situasi belajar hingga bangku SMA sangat berbeda dengan cara belajar dan situasi belajar di perguruan tinggi. Status Anda yang tadinya seorang siswa sekarang sudah berubah menjadi mahasiswa. Hal tersebut tentunya sangat erat hubungannya dengan semangat cara belajar, cara bergaul dengan teman, dengan kakak kelas, dengan dosen. Juga berbeda dari sudut kemandirian, tanggung jawab, kreativitas, dan tentunya tujuan yang ingin Anda capai. Pada tanggal 8 September 2020, seharusnya Anda mengalami momen seperti yang terlihat pada gambar, yang hanya satu kali Anda rasakan dalam hidup, yaitu saat prosesi penerimaan secara resmi oleh Universitas Hasanuddin yang dihadiri oleh para guru besar dan senat akademik Universitas Hasanuddin. Di saat itulah Anda berjanji untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Janji itu diucapkan sebagai niat awal Anda berkiprah di dunia yang baru, yaitu sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin. Di saat itu pula Anda mendengar himne dan Mars Unhas yang syairnya adalah semangat dan janji Anda sebagai insan Universitas Hasanuddin. Anda mengenakan jas alma mater kebanggaan untuk pertama kalinya secara resmi. Kemudian mungkin sekitar 3,5, 4, 5, 6, atau bahkan 7 tahun yang akan datang, Anda bisa kembali hadir di gedung yang sama tapi dalam kondisi yang berbeda. Di saat itu Anda akan dikukuhkan sebagai seorang sarjana di bidangnya masing-masing. Janji dan semangat pasti berbeda, tapi tetap hal itu adalah momen bersejarah bagi Anda dan keluarga. Bagaimana bisa mencapai impian tersebut? Anda harus memulai dari anak tangga yang pertama, yaitu kuliah di semester 1. Dan Anda telah memilih Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin sebagai tempat Anda belajar dan menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Pada semester 1 ini, mata kuliah pengantar ilmu peternakan akan mengawali perkenalan Anda dengan keilmuan peternakan yang akan Anda geluti dan pelajari selama beberapa semester ke depan. Mata kuliah pengantar ilmu peternakan merupakan mata kuliah wajib yang harus dilulusi. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan akan berkisar tentang garis besar dan dasar tentang keilmuan peternakan yang akan Anda pelajari lebih mendalam pada mata kuliah lainnya di semester-semester berikutnya. Dengan mempelajari materi pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan, diharapkan Anda akan memiliki rasa ketertarikan dan rasa penasaran yang tinggi untuk mencari tahu dan mempelajari lebih detail tentang banyak hal di dunia peternakan. Tentunya salah satunya adalah dalam rangka menggali dan mengenali potensi Anda sebagai calon pemimpin Indonesia. Saya perkenalkan tim dosen yang akan menemani Anda mempelajari materi pada mata kuliah pengantar ilmu peternakan.
Yang pertama, Profesor Dr. Ambo Ako MSc yang akan membawakan materi seputar ternak besar. Dr. Wempi Pakiding MSc akan membawakan materi seputar ternak unggas. Profesor Dr. Muhammad Rusdi MSc akan membawakan materi seputar pengenalan tentang sarana produksi peternakan dan pakan serta lingkungan yang berhubungan atau mempengaruhi ternak. Dr. Sahriyadi Kadir MS akan membawakan materi yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi peternakan. Profesor Dr. Hewan Ratmawati Malaka MSc akan membawakan materi yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam dunia peternakan, juga berbagai produk-produk hasil ternak. Dan saya, Profesor RR Sri Rahma Aprilita Bugiwati MSc PhD, saya akan mengantarkan Anda mengenali tentang sejarah dan asal-usul ternak, bagaimana mulainya hewan didomestikasi hingga akhirnya menjadi ternak. Saya juga akan mengenalkan berbagai istilah umum yang digunakan dan wajib Anda ketahui dan pahami. Saya juga, nah ini yang menarik, saya akan ajak Anda mengenali ternak kecil. Kita akan pelajari perbedaan domba dan kambing. Kami berenam tidak dapat menyampaikan semua materi yang sangat banyak dalam perkuliahan yang hanya 1 jam 50 menit setiap kali pertemuannya. Oleh karena itu, Anda diharapkan untuk aktif menambah sendiri dengan mencari bacaan lain yang berkaitan dengan tema yang akan dan telah dibahas. Bila kita rangkum, mata kuliah yang Anda harus kuasai atau materi yang Anda harus kuasai dalam mata kuliah pengantar ilmu peternakan bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar dengan pendampingan dari 6 orang dosen yang saya sudah perkenalkan tadi. Perkuliahan akan dilaksanakan secara tatap maya dan dikombinasikan dengan metode belajar mandiri. Pada saat perkuliahan, sesuai jam kuliah yang terstruktur, yaitu berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh pihak fakultas, Anda diharapkan menjaga beberapa hal yang menjadi etika dan menjadi janji Anda yang sedang belajar. Beberapa hal yang menjadi etika dan janji Anda adalah Anda wajib hadir sebelum waktu kuliah dimulai, sebaiknya 5-10 menit sebelum waktu yang ditentukan. Keterlambatan hadir akan merugikan Anda sendiri dan mengganggu teman atau dosen yang sedang mengajar. Anda diharapkan memulai kuliah dengan niat baik, yaitu ingin lebih banyak tahu dari sebelumnya dan ingin menguasai banyak hal dari materi yang dipelajari, bukan sekedar mengejar nilai atau ingin cepat sarjana. Biasakan berdoa sesuai keyakinan sebelum melakukan suatu kegiatan. Mintalah agar Tuhan membantu dan memberikan kemudahan pada Anda untuk mengerti hal yang Anda sedang pelajari. Usahakan jaga konsentrasi dan semangat Anda agar Anda tidak tertidur selama perkuliahan berlangsung. Kemudian biasakan berpakaian yang sopan dan wajar sesuai waktu, tempat, dan kegiatan yang Anda ikuti. Selalulah menjaga kejujuran dan kerja keras saat belajar. Nilai baik tapi bukan hasil sendiri tentu akan sangat memalukan, dan bagaimana mempertanggungjawabkan pada masyarakat dan pada Tuhan. Tidak ada keberhasilan yang datang tiba-tiba. Semua pasti hasil kerja keras dan perjuangan. Yakinlah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Selanjutnya, biasakan mengikuti suatu proses kegiatan hingga selesai.
karena tentu berhubungan dengan kelengkapan informasi yang akan Anda dapatkan selain tata krama yang harus selalu dijaga. Biasakan serius saat belajar. Ada waktunya bermain, jadi jangan dicampur adukkan. Untuk kelengkapan administrasi akademik, Anda diminta tidak lupa mengisi lembar presensi dan tidak menitip pada temannya ya. Ingat, hal kejujuran yang selalu ditanamkan pada diri Anda. Terakhir, mari kita mengikuti semua peraturan yang telah kita sepakati. Sedikit saya ingin ingatkan pada Anda tentang arti belajar ala mahasiswa zaman sekarang. Anda diharapkan menjadikan mata kuliah sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Dalam arti, belajar adalah alat untuk mengerti sesuatu yang tadinya Anda tidak mengerti atau Anda tidak pahami. Jadi belajar bukan tujuan untuk menjadi sarjana belaka atau tujuan untuk mendapat nilai sempurna. Ingat, Anda adalah pemain utama dalam proses belajar, baik secara daring maupun secara luring. Proses belajar adalah proses mengalami. Oleh karena itu, Anda harus mengalami semua proses tanpa diwakilkan pada orang lain. Bila Anda melakukan proses belajar dengan benar, sungguh-sungguh, dan penuh kejujuran, berarti Anda telah melakukan 80% dari proses mengingat yang akan tersimpan lama. Kini kita mengenal 4 aktivitas pembelajaran ala mahasiswa masa kini. Ada 4 bentuk aktivitas pembelajaran, yaitu 1. Ruang belajar 1 atau ruang belajar gaya 1 melalui aktivitas pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran antara pembelajar, Anda sebagai mahasiswa, dan pembelajar, kami sebagai dosen, terjadi pada waktu dan ruang yang sama. Aktivitas pembelajaran ini sudah sangat Anda pahami dan selalu Anda lakukan sejak Anda sekolah dari bangku SD hingga SMA. Saya dan Anda ada dalam ruang dan waktu yang sama dan kita sama-sama membahas materi ajar. Ruang belajar gaya 2, yaitu aktivitas pembelajaran tatap maya. Pembelajaran antara pembelajar dan pembelajar terjadi pada waktu yang sama, tapi ruangnya berbeda satu sama lain. Kondisi ini akan kita lakukan pada saat kuliah berbentuk daring pada jadwal jam kuliah yang telah ditentukan. Kita bisa melakukan diskusi tentang materi yang telah Anda baca sebelumnya misalnya. Anda bisa melakukan kuis atau ulangan harian waktu Anda SMA. Anda bisa mengerjakan soal, praktikum, dan lain-lain. Kegiatan ini bisa menggunakan fasilitas sekolah yang Unhas miliki, atau menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, atau Google Classroom, atau mungkin WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang belajar gaya 3, yaitu melalui aktivitas mandiri. Anda belajar secara mandiri dengan waktu kapan saja, tempatnya di mana saja, disesuaikan dengan kondisi dan kecepatan belajar Anda masing-masing. Pada kondisi ini, Anda dapat membaca, mempelajari bahan yang diberikan dosen untuk pertemuan yang akan datang atau hasil belajar Anda yang telah lewat. Materi juga bisa berasal dari bahan yang disiapkan oleh dosen, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa bacaan dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk video yang dibagikan melalui berbagai media sosial. Bisa Anda unduh di sekolah, atau di Google Classroom, atau di YouTube misalnya, dan lain-lain. Kemudian, gaya belajar kolaboratif. Anda dapat belajar sama
di mana saja, kapan saja, dengan narasumber bukan hanya dosen pengampu mata kuliah yang sedang Anda pelajari. Artinya narasumbernya bisa dari dosen lain, bisa dari teman, bisa dari kakak kelas, bisa dari mengikuti seminar misalnya, mengikuti kegiatan webinar misalnya, atau Anda mendengarkan seorang praktisi dari industri dan lain-lain. Itu adalah cara belajar kolaboratif. Jadi banyak sekali alternatif cara belajar ala mahasiswa masa kini. Anda harus cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang mungkin baru bagi Anda. Selanjutnya, dunia mahasiswa mengenal banyak metode pembelajaran, misalnya metode discovery learning, atau contextual learning, atau self-directed learning, dan masih banyak lagi. Coba Anda mencari apa pengertian dari berbagai metode pembelajaran tersebut. Anda bisa mencari di internet, atau dari buku, atau dari diskusi-diskusi kecil. Dan bila Anda bisa mengetahui apa arti metode pembelajaran discovery learning misalnya, dan Anda dapatkan hasil pencarian melalui Google misalnya, berarti Anda sudah melakukan pembelajaran kolaboratif. Anda harus pahami bahwa pembelajaran tatap muka bukanlah satu-satunya ruang belajar di zaman now. Artinya, dengan tuntutan dan fasilitas IT yang ada sekarang, Anda harus bisa mengoptimalkan 3 jenis ruang belajar lainnya. Bila Anda hanya menggunakan cara belajar tatap muka saja, maka Anda akan tertinggal oleh teman dan zaman. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sangat tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan proses pembelajaran menggunakan cara tatap muka langsung. Untuk memudahkan Anda belajar dengan cara tatap maya, mandiri maupun kolaboratif, maka akan ada banyak sekali media pembelajaran yang dapat Anda gunakan. Misalnya, Anda bisa menggunakan WhatsApp Group sebagai cara yang paling mudah dan relatif murah, tapi kualitas pembelajarannya agak rendah dibandingkan media lainnya. Anda bisa menggunakan Google Classroom atau Sekolah dengan bentuk pembelajaran adalah tatap maya, namun dalam bentuk komunikasi tertulis atau diskusi menggunakan chatting. Media lainnya yang nampaknya bisa juga mempertemukan kita tapi tidak secara langsung adalah melalui video pada YouTube seperti yang kita lakukan sekarang, atau dalam bentuk Zoom, di mana kita bisa bertemu muka langsung namun secara virtual. Oh ya, Google Meet juga bisa kita gunakan untuk melakukan tatap muka langsung secara virtual. Jadi ada 3 kemungkinan kita bisa bertemu, yaitu melalui video YouTube, kemudian dengan Zoom, dan menggunakan Google Meet. Di akhir perkuliahan dalam 1 semester, Anda akan menerima nilai akhir dari proses pembelajaran yang Anda telah lakukan. Ini proses. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari berbagai bentuk penilaian seperti presensi kuliah, keaktifan saat diskusi, bagaimana Anda mengerjakan PR, bagaimana Anda menjawab kuis dengan benar, serta mengikuti ujian final, yang semuanya dilakukan dengan kejujuran. Bila Anda ingin mendapatkan nilai baik, tapi tentunya itu bukan nilai tujuan utama Anda belajar ya, Anda harus belajar maksimal dan melakukan seluruh prosesnya. Unhas telah memiliki sistem yang mengelola seluruh proses pembelajaran mulai dari pembagian materi ajar,
pekerjaan rumah, kuis, tugas, pengumuman, kehadiran, ujian, dan lain-lain dalam sistem yang disebut dengan Sikola atau sistem kelola pembelajaran. Anda harus cepat mempelajari sistem tersebut sejak awal karena sistem tersebut akan tetap berlaku dan digunakan meskipun masa pandemik sudah selesai. Dan kita sudah bisa berkuliah kembali secara normal melalui kegiatan tatap muka. Jadi mohon cepat dipelajari cara penggunaan Sikolanya ya melalui web Unhas. Silakan Anda cari Sikola Unhas melalui sikola.unhas.ac.id. Di awal perkuliahan, untuk semua mata kuliah akan dilakukan semacam perjanjian antara mahasiswa dengan tim pengampu mata kuliah dalam bentuk kontrak perkuliahan. Silakan Anda mempelajari seluruh poin yang tercantum dalam kontrak perkuliahan. Misalnya, saat kontrak perkuliahan akan disebutkan bahwa materi kuliahnya bisa berbentuk video pada YouTube, bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk bacaan yang disajikan dalam bentuk daring. Jadi Anda bisa mengambilnya dari Sikola atau mungkin melalui Google Classroom atau melalui Google Meet dan atau Zoom juga dan macam-macam. Kemudian aktivitas pembelajarannya tadi sudah disampaikan ada beberapa metode. Kemudian bila Anda terjadi pembatalan atau penggantian waktu kuliah, akan diganti dengan jadwal yang sesuai dengan kesepakatan dan diumumkan di WA Group. Biasanya dosen akan memberitahu melalui ketua kelas. Kemudian jangan lupa Anda harus juga mendaftar pada Sikola supaya Anda bisa mengikuti proses pembelajarannya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga, silakan masuk dalam sistem daring 10 menit sebelum perkuliahan dimulai. Kalau terlambat, itu baik kuliah cara daring atau luring, sebaiknya jangan sampai terlambat ya, nanti dosennya akan mengeluarkan Anda. Bisa saja dosen bertindak seperti itu. Sayang kalau itu terjadi. Kemudian saat kuliah tadi juga sudah disampaikan harus berpakaian rapi, dan ini tolong diingat, kehadiran kuliah itu minimal 80% dari total pertemuan 100%. Jadi pertemuan dalam satu semester adalah maksimal 16 kali pertemuan. Jadi kalau 80% dari 16 berarti minimal Anda harus hadir ikut kuliah dan melakukan kegiatannya adalah 14 kali. Bila kurang dari 14 kali atau kurang dari 80%, mungkin Anda tidak bisa ikut ujian akhir. Selanjutnya saat kuliah berlangsung, tolong semua HP dan situs lain di laptop dimatikan. Kemudian jangan melakukan kegiatan lain selain kuliah selama kuliahnya ya. Kemudian Anda tolong jangan keluar masuk saat kuliah, juga dalam keadaan sistem daring. Bila kuliah belum selesai, jangan keluar. Seluruh tugas atau PR atau kuis dikumpulkan sesuai tanggal dan jam yang ditentukan, karena keterlambatan pengumpulan tugas itu tidak ditolerir dan akan ditolak oleh sistem. Ingat, tadi sudah disampaikan bentuk kejujuran ya, karena segala bentuk kecurangan dan plagiarisme ini contek-mencontek sebenarnya. Saat ujian, saat membuat PR, saat membuat tugas, saat membuat laporan, saat mengerjakan kuis merupakan tindak kriminal dan memiliki sanksi akademik serta hukum yang berlaku. Kemudian penilaian akhir dari mata kuliah, ini dalam konteks ini adalah pengantar ilmu peternakan, yang didapat oleh mahasiswa itu didasarkan pada akumulasi dan persentase dari nilai kuis, nilai ujian akhir, kehadiran, tugas, dan diskusi yang diberikan oleh masing-masing dosen, fasilitator mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Kemudian Anda diharapkan selalu menambah informasi dari berbagai sumber referensi. Sifatnya bebas dari manapun juga. Baik, bisa dimengerti. Untuk menutup materi pengantar ini, saya berpesan, belajarlah
dengan penuh semangat, kerja keras, tanggung jawab, karena masa depan Anda ada di tangan Anda dan itu dimulai dari sekarang. Sampai ketemu.